Baik, para YouTuber yang dan yang ada di studio pada malam hari ini, kita akan melanjutkan dialog kita. Dan kita sudah kehadiran sekelompok anak muda ya, dari Tunas Muda Gus Durian. Hai, selamat malam. Gimana, sudah siap untuk menghibur kita malam hari ini? Dekat mic. Ya. Oh, insya Allah siap ya. Nah, ini berapa lagu yang sudah disiapkan ini? Kurang lebih 2 lagu. 2 lagu, ya. 1 album gitu loh. Asik ya. Nanti kita akan mendengarkan, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Standby di situ, jangan kemana-mana ya. Saya tak ngobrol dulu dengan para narasumber di sini ini. Gitu. Mas Arif, kira-kira bagaimana sih tadi menghadirkan Pancasila secara nyata? Karena banyak anak-anak muda yang kebingungan. Kira-kira contoh Pancasila yang nyata bisa dilakoni nggak sih kira-kira Pancasila ini? Ada contohnya nggak yang konkret ngelakoni menjalani Pancasila itu kayak apa? Gitu. Ya, seperti yang diceritakan Mas Gofur tadi ya, ketika tukang bubur itu kemudian dengan leluasa memberikan makan kepada orang yang selalu membutuhkan itu, Mas. Dan itu juga sudah ditauladankan oleh para pendiri bangsa kita gitu. Jadi para pendiri bangsa itu bukan hanya merumuskan Pancasila secara tekstual, tapi sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam tindakannya kan gitu kan. Misalnya di dalam kesederhanaan hidupnya ya. Ada Haji Agus Salim yang sebagai pejabat tinggi negara asik-asik saja naik kereta gitu ya Mas, naik kereta api, dan ketika ditanya kenapa naik kereta api, karena nggak ada yang lebih murah daripada ini. Kalau ada yang lebih murah, saya akan naik yang lebih murah itu. Masya kan gitu kan. Allah, gitu kan Mas. Jadi dia nggak bebani negara. Nggak gitu bebani negara. Ya. Padahal dia pejabat negara. Iya, dan misalnya Bung Hatta itu wakil presiden Mas, wakil presiden. Tapi seumur hidup beliau itu ngefans sekali dengan sebuah sepatu. Merek sepatu yang mungkin di zamannya yang paling bagus itulah ya. Itu dilihatnya di kaca tokonya gitu. Sampai beliau wafat nggak kebeli itu sepatu itu. Masya Allah. Padahal wakil presiden ya. Itu kesederhanaan ya Mas, kesederhanaannya. Lalu toleransinya juga tinggi sekali para pendiri bangsa itu ya. Misalnya hubungan antara Muhammad Nasir dengan I.J. Kasimo. Ya kan? Muhammad Nasir itu dari kelompok Islam, mengusulkan Islam sebagai dasar negara. I.J. Kasimo tokoh Katolik. Kan gitu, berdebat itu panjang itu. Ya, misalnya di sidang konstituante itu kan Mas tahun 56. Tapi ketika I.J. Kasimo itu membutuhkan bantuan gitu ya Muhammad Nasir dan para pendiri bangsa yang lain yang berbeda ideologi ya dengan ringan tangan memberikan bantuan itu. Jadi dan itu zaman sekarang masih terbukti Pancasila itu Mas. Gitu ya. Jadi realnya. Jadi misalnya survei yang diadakan oleh World Aid Foundation itu ya. Jadi lembaga penelitian tentang kedermawanan sedunia itu ya. Iya. Nah, itu mengadakan survei tentang negara-negara yang paling dermawan gitu ya. Dan dahsyatnya Indonesia itu menempati peringkat tertinggi selama 2 tahun berturut-turut. 2020 dan 2021 di zaman COVID mengalahkan Amerika dan negara-negara maju dalam konteks kedermawanan. Itu luar biasa itu. Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila hidup. Diamalkan oleh warga negara. Itu dahsyat sekali itu. Gitu. Jadi kita jangan pesimis, Jadi meskipun misalnya selama beberapa tahun nggak ada pendidikan Pancasila, nggak ada BP 7 ya, baru sekarang ada BPIP gitu ya. Sebenarnya Pancasila sebagai well unsung, kata Bung Karno ya kan, sebagai pandangan hidup itu tetap hidup itu dari dulu sampai sekarang itu. Nah, ini itulah yang menarik. Sayangnya terutama di masyarakat kecil. Itu. Nah, penyelenggara negara masih punya PR. Jadi soalnya saya itu juga bingung loh Mas Arif ya. Ketika ditanya anak-anak muda itu,
Maaf ini ya, apa sih yang kita banggakan itu sekarang ini kok di koran, di medsos, di TV-TV kok yang keluar soal korupsi lah, soal apa itu perpecahan. Padahal di bawah ini tetap ada ya bahwa COVID ini ternyata di masyarakat masih menimbulkan gotong royong. Bawah itu maksudnya juga bukan kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas itu juga yang terdidik itu ya bagian dari yang tadi yang dermawan itu banyak dermawan ya betul. Gitu. Nah ini berarti menarik. Optimis Mbak. kita. Nah ini bagaimana mentiktokkan ini loh Mbak, kira-kira ternyata kan Pancasila ini tidak seperti yang kekhawatiran kita ya Mas ya. Meskipun di sisi kiri dihantam oleh liberalisme, di sisi kanan dihantam oleh puritanisme agama, tapi benih-benih spirit ini tetap muncul ketika kita menghadapi suatu persoalan yang besar. Ini ternyata ya masyarakat kita tumbuh kesadaran saling membantu, saling menolong dan lain sebagainya. Ini gimana Mbak ini? Kalau melalui media memang waktu COVID, memang COVID kan kita nggak bisa bertemu ya, jadi semua pakai sosial media, IG, YouTube, TikTok dan FB ya. Jadi jari kita itu sekali pencet udah semua pasti akan kesebar tuh semuanya gitu kan ya. Terutama kalau hal yang negatif biasanya satu pencet aja langsung WhatsApp tuh udah langsung cepet sekali ya. Nah menurut saya kalau untuk khususnya generasi muda biasanya karena sekarang COVID udah menurun, kita kebudayaan dari sisi kebudayaan tuh ini Mas menggerakkan generasi muda, misalnya kayak saya memakai kain ya, naik MRT, naik kereta api gitu pakai kebaya dan kain. Jadi gini, Indonesia itu kaya dengan kebudayaan, nggak hanya tarian, tapi ada adat istiadat, ada bahasa pun juga beda-beda kan ya, tapi tetap Indonesia gitu. Jadi kalau untuk generasi muda biasanya kita di jalan-jalan gitu, kita mengindonesiakan kita sendiri. Perempuan Indonesia itu seperti apa sih gitu kan. Kalau laki-laki pakai belangkon Mbak. Iya betul, seperti ini Indonesia banget kan ya. Pakai ukel juga Indonesia gitu kan, pakai batik Indonesia. Itu menurut saya udah Indonesia, udah Pancasila, udah Indonesia. Gitu. Tanpa harus gembar-gembor Pancasila. Tapi kalau kita nggak korupsi, nggak menindas, nggak dolim, itu otomatis sudah Pancasila. Sudah Pancasila. Seperti pengalaman saya di MRT, naik MRT pakai batik atau pakai kebaya, pasti minta foto. Wah, ini Indonesia banget saya gitu kan. Jadi seolah-olah bule-bule ya, turis gitu, pada minta foto. Perasaan saya hanya pakai kebaya ya, tapi bagi mereka sesuatu banget gitu kan. Naik MRT pakai kain, atau kalau batik mungkin udah sering ya, tapi ketika saya pakai kain itu udah yang bule-bule itu pengen foto gitu, jadi senang kita. Artinya kita harus pede dengan betul, yang kita miliki. Memakai belangkon cukup seperti pakai ini, belangkon, pakai gini ternyata fine saja. Kayak gitu. Sekarang CFD udah dibuka ya, itu banyak sekali komunitas yang memakai belangkon, kita jalan, atau pakai kebaya kain kita jalan, itu Indonesia sekali. Ini simboliknya seperti itu ya, belangkon, kebaya, lagu, batik, bahkan makanan, kuliner ya, kuliner. Itu sekarang industri kreatif kuliner ini sudah maju, dan ini kalau di-create secara benar itu bisa menjadi ekspresi Pancasila. Itu meningkatkan ekonomi juga kan, untuk UMKM itu karena Indonesia itu sebenarnya kayak banyak sekali. Semakin kita memperdalam budaya, makin banyak kekayaan yang kita akan dapatkan dari Indonesia. Ketika teknologi kita sudah nggak bisa ngejar, atau bukan nggak bisa, belum bisa ngejar. Ketika ekonomi belum bisa ngejar, maka kebudayaan adalah menjadi sarana untuk menumbuhkan pride kita. Karena Indonesia kaya akan budaya. Dan kalau itu muncul, Pancasila akan bangkit dengan sendirinya. Setuju, betul sekali. Ini luar biasa. Ini kita akan mendengarkan ini anak-anak muda, kira-kira pesannya apa yang terkait dengan Pancasila. Mereka ini akan mencoba mengekspresikan nilai-nilai dan pesan-pesan Pancasila melalui irama dan nada. Oke, kita simak kali ini penampilan Tunas Muda Gus Durian. Monggo Mas. Lagu ini kami serap terinspirasi dari nilai-nilai para tokoh bangsa, Soekarno, Gus Dur,
Karena kami sadar lagu ini kami tuangkan ke lirik berangkat dari lahirnya Indonesia berdasarkan atas dasar perbedaan dan keberagaman. Bahagia untuk semua. Jangan kau simpan tanyakan kenapa daun yang berguguran di kala senja, sebab menua muda pun tiada mengapa. Jangan kau sembunyikan sedih dan luka, mata berkaca, arti rasa berkata, sebab Tuhan tahu siapa dan kenapa. Yakinlah, antarkan dengan doa, lambungkan ke langit hingga Tuhan menyapa. Berupa luka atau tentang bahagia, manusia tahu baik, Tuhan yang tahu kebutuhannya. Selama kita masih bersahaja untuk semua, selama kita masih berbuat baik pada semua, selama kita masih menjaga hak alam semesta, selama itu pula bahagia untuk semua. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama. Untuk segolongan saja, untuk yang seagama saja, untuk yang sebudaya saja. Bahagia untuk semua. Yakinlah, antarkan dengan doa, lambungkan ke langit hingga Tuhan menyapa. Berupa luka atau tentang bahagia, manusia tahu baik, Tuhan yang tahu kebutuhannya. Selama kita masih bersahaja untuk semua, selama kita masih berbuat baik pada semua, selama kita masih menjaga hak alam semesta, selama itu pula bahagia untuk semua. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama. Untuk segolongan saja, untuk yang seagama saja, untuk yang sebudaya saja. Bahagia untuk semua.